Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Pembelajar. Pada kali ini kita akan membahas mata pelajaran Teknik Pengelasan Las Listrik atau Las SMAW. Adapun topik yang akan kita bahas di video ini, yang pertama adalah definisi Las SMAW, kelebihan dan kekurangan Las SMAW, serta komponen utama dari Las SMAW ini. Langsung saja, yang pertama, apa itu Las SMAW? Siswa sekalian, perlu diketahui, pengelasan ini merupakan salah satu teknik penyambungan dua material menjadi satu. Selain pengelasan, teknik penyambungan yang kita jumpai adalah dengan menggunakan mur dan baut serta paku. Nah, jadi Las SMAW atau Sheet Metal Arc Welding merupakan proses penyambungan logam dengan menggunakan sumber panas dari listrik dengan menggunakan elektroda terbungkus sebagai bahan tambah atau pengisi, sehingga akan membentuk sambungan yang tetap. Jadi, elektroda ini akan dilelehkan oleh sumber panas yaitu listrik, seperti itu. Kelebihan Las SMAW ini adalah yang pertama dapat dipakai di mana saja, di luar, di bengkel, maupun di dalam air. Dapat mengelas berbagai macam tipe dari material, setup yang cepat dan sangat mudah untuk diatur. Dapat dipakai mengelas untuk semua posisi. Elektroda mudah dapat dalam banyak ukuran dan diameternya. Peralatan yang digunakan sederhana, murah, dan mudah dibawa kemana-mana. Kebisingan yang rendah serta tidak terlalu sensitif terhadap korosi, oli, dan gemuk. Adapun kekurangan dari Las SMAW ini adalah yang pertama, pengelasan terbatas hanya sampai sepanjang elektroda dan harus melakukan penyambungan lagi. Yang kedua, setiap akan melakukan pengelasan, kita harus membersihkan kotoran atau slak yang menempel pada hasil pengelasan kita tersebut. Tidak dapat digunakan untuk pengelasan bahan baja non-ferro. Rata-rata, Las SMAW hanya digunakan untuk pengelasan baja ferro, seperti itu. Mudah terjadi oksidasi akibat pelindung logam cair hanya busur las dan flux. Dan yang terakhir, diameter elektroda tergantung dari tebal plat dan posisi pengelasan. Berikutnya, kita akan membahas komponen Las SMAW. Ada komponen utama dan komponen pendukung. Komponen utamanya ada mesin las, ada kabel massa, ini klem massa, ini kabel elektroda, ini stang las, elektroda, dan benda kerja. Ada dua kutub negatif dan kutub positif. Langsung saja kita bahas yang pertama, mesin las. Siswa sekalian, berdasarkan arusnya, mesin las ini terbagi dari dua jenis. Ada mesin las arus searah atau DC. Mesin las ini elektron bergerak dalam lingkaran arus pada arah searah dari kutub negatif dan kutub positif. Jadi dia hanya searah, yaitu bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Seperti ini simbolnya. Nah, siswa sekalian, pada mesin las DC ini pengkutupannya terdiri dari dua jenis. Nah, terdiri dari dua jenis. Yang pertama, ada pengkutupan langsung DCEN atau pengkutupan elektroda negatif. Jadi, benda kerja dihubungkan ke kutub positif dan elektroda dihubungkan ke kutub negatif. Panas yang diterima benda kerja adalah 70% dan yang diserap elektroda adalah 30%. Jadi benda kerja itu akan lebih cepat meleleh dibandingkan elektroda, seperti itu. Nah, karena benda kerja menyerap panas lebih besar dibandingkan elektroda, maka pengkutupan ini lebih cocok digunakan untuk pengelasan benda yang tebal, seperti itu. Pengkutupan yang kedua adalah pengkutupan positif, DCEP atau elektroda positif. Nah,
Pada pengkutupan ini, benda kerja dihubungkan ke kutub negatif dan elektroda dihubungkan ke kutub positif, sehingga panas yang diterima benda kerja lebih kecil dibandingkan panas yang diterima elektroda. Elektroda menerima panas 70% dan benda kerja menerima panas 30%, sehingga pengkutupan ini lebih cocok digunakan untuk melakukan pengelasan pada plat-plat tipis seperti itu. Nah, adapun jenis mesin las berdasarkan arus yang kedua adalah mesin las arus bolak-balik atau AC. Nah, arah gerakan elektronnya dia berubah-berubah secara periodik yang tetap. Ini merupakan diagramnya, dari positif ke negatif, kembali lagi ke positif dan negatif seperti itu. Dia tidak searah seperti yang arus DC tadi. Adapun keuntungan dari mesin las AC dan DC, yang pertama untuk mesin las AC, perlengkapan dan perawatannya lebih murah. Kabel massa dan kabel elektroda dapat ditukar, tetapi tidak mempengaruhi hasil las. Busur nyala kecil, sehingga mengurangi timbulnya keropos pada rigi-rigi las. Keuntungan mesin las DC adalah busur nyala listrik yang dihasilkan stabil, dapat digunakan semua jenis elektroda, dan dapat digunakan untuk pengelasan plat tipis seperti itu. Kita lanjut ke komponen utama yang kedua adalah kabel las. Kabel las ini ada dua, kabel primer dan kabel sekunder. Kabel primer ini merupakan kabel las penghubung antara mesin las dengan stop kontak. Sementara kabel las sekunder ini adalah kabel las yang dipakai untuk keperluan pengelasan. Terdiri dari dua buah kabel, yaitu kabel massa dan kabel elektroda. Seperti itu. Selanjutnya stang las. Stang las ini berfungsi untuk menjepit elektroda. Yang keempat, klem massa. Nah, klem massa ini digunakan untuk menjepit benda kerja seperti itu. Itulah tadi 4 komponen utama dari las SMAW. Selanjutnya kita masuk ke komponen pendukung dan K3 pada las SMAW ini. Yang pertama ada palu terak dan sikat baja. Kedua komponen ini digunakan untuk membersihkan flux atau kotoran pada hasil pengelasan kita, seperti itu. Yang kedua, tang penjepit. Ini digunakan untuk menjepit benda kerja yang panas setelah kita melakukan pengelasan. Topeng las ini untuk melindungi wajah kita dari percikan api las. Dan sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan kita dari panas ketika pengelasan. Dan apron ini atau jaket kulit digunakan untuk melindungi kita dari percikan api las. Nah, kacamata ini digunakan untuk melindungi kita dari bahaya sinar las, serta sepatu safety digunakan untuk melindungi kaki dari benda-benda yang berat, kejatuhan benda yang berat, serta dari percikan api las. Nah, siswa sekalian, 6 inilah komponen pendukung dan K3 dari mesin las SMAW seperti itu. Semoga paham tentang penjelasan materi kali ini. Akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.